Dari Rifki Tamara, Bang rencana mau collab sama siapa lagi bang? Gue nggak punya rencana untuk collab, nggak punya rencana. Maksudnya tuh gue nggak punya hari ini collab dengan ini, bulan Januari collab dengan ini, Februari dengan ini. Gue nggak punya rencana itu. Tapi gue terbuka aja dengan kolaborasi. Jadi kalau mau ya langsung aja email gue atau hubungin langsung Japri ya. Tapi andai kan kalau gue sebut nama nih, andai kan gue pengen collab dengan siapa ya YouTuber Indonesia? Gue sebutin satu nih nama, yaitu Chandra Liao. Kalau lo lihat channelnya Chandra Liao, lo ngelihat dia bisa mengcapture pemandangan yang indah, sudut-sudut yang wow banget gitu. Gue pengen tuh ngelihat Chandra Liao bagaimana mengcapture pemandangan yang serem-serem, kolaborasi dengan Ewing HD tentunya. Nah itu kayaknya bakal seru banget ya. Tapi nggak tahu deh itu bakalan tergabung atau enggak. Pokoknya nanti lihat aja. Dari Fikral Aditya, Bang dulu kan pernah buat channel Ewing Playing, terus kok nggak update lagi? Ntar channelnya buat apa? Jadi channel Ewing Playing itu rencananya gue pengen mengupload video gameplay yang setiap hari itu di sana. Terus yang Ewing HD itu cuman malam Jumat aja. Tapi memanage dua channel itu males banget, ngerepotin banget. Jadi ya udah, satu aja lah semua di Ewing HD. Dari Kinan, Bang kapan nikah? Gue nggak bisa kasih janji kapan kita nikah ya. Pokoknya nanti adalah momennya, oke? Dari Ahmad Asyari Rahman, Bang sebutin 3 game yang bertema zombie favorit lo. 3 game yang bertema zombie favorit gue ada: 1. Dying Light, kedua Resident Evil, ketiga gue bingung, ketiga apa ya? Oh iya, Left 4 Dead. Left 4 Dead gue suka tuh, gamenya tuh legendaris banget. Cuman sekarang udah outdated, udah lamaan, udah ketuaan, jadi sayang banget soal satu dikembangin lagi sama Valve. Semoga aja ada Left 4 Dead 3, oke? Dari Khidir Baihaki Jelal Fernandez, Bang Ewing, game terseram menurut Abang Ewing apa? Untuk kali ini game yang paling seram menurut gua adalah Resident Evil atau Until Dawn. Nanti nggak tahu nih, Outlast juga muncul, Outlast 2 di akhir Februari. Jadi mungkin ini di akhir tahun 2017 gue bakal membuat game horror of the year. Yang menentukannya siapa? Kita semua, Ewing Squad, di grup Ewing Squad. Nanti ya, itu di akhir tahun 2017, oke? Dari Fajar Zikrullah, Bang, kalau cewek punya penyakit HIV, berhubungan badan dengan cowok yang nggak punya HIV, apa cowoknya akan tertular HIV? Iya benar, karena HIV tertular dari cairan kelamin dan juga jarum suntik dan juga transfusi darah. Jadi ya itu, makanya sebelum menikah lo mesti periksa dulu tuh pasangan lo, periksa kejiwaannya, periksa kesehatannya, supaya nanti pas di kehidupan lembaran baru itu nggak ada hal yang tidak ingin terjadi gitu. Dari Rangga Zechuarters, kalau lo dikasih kesempatan untuk membuat film horor, lo bakal membuat film apa, Wing? Film horor ya, gue bakalan ngebuat film horor yang mengangkat hantu Indonesia, 1. Kedua, mungkin gue bakalan membuat film thriller yang modelnya kayak Dexter. Lo kalau tahu Dexter, nah gue pengen tuh ngebuat film kayak gitu, karena Dexter menurut gue filmnya tuh unik. Lo ngelihat dari isi pikirannya psikopat si Dexter itu, bagaimana dia hidup sehari-hari, bagaimana juga dia menuntaskan ritualnya. Nah itu tuh gue pengen banget. Dari Alif, Bang ada rencana ngelanjutin Ark series gak nih? Dengar-dengar ada map baru di padang pasir, bikin penasaran gara-gara ada sandwormnya gitu loh. Gue pengen pasti pengen ngelanjutin Ark Survival Evolved, cuman nanti dulu, sabar dulu, karena di Februari ini aja ada Until Dawn, The Last of Us, Resident Evil. Nanti di akhir Februari ada Outlast 2. Itu tuh yang gue selesain dulu tuh, game-game horor tuh gue selesain dulu. Baru deh nanti kan kalau kebetulan lagi sepi game horor, gue mungkin bakalan ambil Ark Survival Evolved sebagai serial setiap harinya. Dari Iksan, subscriber 170.000, lo harus room tour bang. Oke, room tour itu bakalan gua buat videonya ketika gue mencapai 250.000 subscribers. Jadi maka dari itu, ajak teman-teman lo, ajak keluarga, ajak pacar, gebetan, mantan, dan lain-lain untuk subscribe Ewing HD. Nanti nih di 250.000 subscribers, selain room tour, ada juga giveaway-nya. Jadi ya beneran deh, ajak rame-rame untuk subscribe Ewing HD. Dari David Secul Maruli Pakpahan, Bang kapan gathering di Jakarta? Oke, gathering ya. Kenapa mesti ada gathering? Gue sendiri tuh bukan orang yang suka nge-get. Gue kurang suka ngumpul. Tapi gue suka ngumpul, cuman nggak gitu excited banget dalam ngumpul. Dan kalau andaikan gue disuruh untuk mengelola gathering, gue paling nggak bisa, karena gue sendiri nggak punya skill untuk mengelola event. Gue bukan event organizer, bukan juga MC, bukan juga bintang gitulah. Iya, jadi gue merasa kayak gue cuman makhluk biasa. Jadi kayak gathering gitu, ketemu Ewing, ngumpul, minta tanda tangan, bla bla bla. Gue ngerasa kayak aneh aja gitu. Cuman ya gue nggak bisa janji lah mengenai gathering seperti gue nggak bisa janji. Tapi nggak tahu deh ke depannya, mungkin kalau ada famous mungkin, atau ada event lain gue diundang sekalian gathering, ya nggak tahu lah. Tapi kalau andaikan dari gue sendiri, gue nggak tahu, gue nggak bisa janji. Galih Walker,
Bang, kamu ngerokok nggak? Enggak, gue nggak ngerokok sejak lahir. Pokoknya gue nggak pernah ngerokok. Ya, seingat gue nggak pernah. Tanya aja teman-teman gue. Dan ya gue merasa bahwa rokok itu biaya. Dan gue termasuk orang yang agak pelit mengenai biaya. Bukan agak pelit sih, emang biaya gue tuh agak dialternatifkan. Dalam arti dompet gue selalu kosong. Jadi untuk beli rokok gue nggak ada duitnya. Jadi ya susah lah, pokoknya hidup gue tuh susah. Bener. Dari Eka Prasetya, Bang, pakai Yeezy nggak? Yeezy ya, Yeezy. Sepatu yang kalau gue lihat di Amazon itu harganya $2.000 sampai $3.000. Kalau dirupiahin bisa sampai 26 juta sampai 40 juta. Gile. Gile banget. Andai kan kalau gue punya sepatu Yeezy, mendingan gue jual terus gue beliin motor. Kebetulan motor gue tuh spionnya udah pakai selotip. Kalau andai kan ada polisi tidur atau lubang atau apa, njot-njotan itu bunyi ngik. Beneran, tanya Inji. Motor gue tuh kayak gitu. Dan nope. Andai kan kalau gue punya Yeezy, gue bakal jual. Dan andai kan kalau gue milih sepatu, gue lebih suka sepatu lari. Sepatu yang emang didesain untuk lari, yang apa ya, yang empuk lah. Karena ya gue suka lari gitu. Karena gue suka jogging, gue suka trekking. Dan andai kan kalau tahu-tahu dunia mendadak kiamat, mendadak ada zombie gitu, gue bisa lari dengan cepat. Karena sepatu gue sepatu lari, men. Dari Brahman Tio, Wing, lu pernah bolos sekolah nggak? Bolos sekolah pasti pernah. Cuman ketika gue bolos, gue ngerasa rugi. Pelajarannya tuh nggak gue dapet gitu. Mungkin kalau bolos, iya pernah ya sekali dua kali gitu. Ketika gue lagi bad mood, ketika gue lagi otak gue lagi apa ya, lagi malas gitu, kayak mau dimasukin pelajaran tuh malah jadi nggak ini. Ya gue mikir daripada gue sekolah, mendingan gue bolos. Dengan bolos itu gue pengennya buat video mungkin atau ngapain kayak yang diganti dengan kegiatan yang setidaknya nanti besoknya bisa ngebuat otak gue jernih lagi, tapi juga nggak membuang waktu gue untuk tidak sekolah. Dari Jovan Medianto, Bang, rencana kalau ada duit keliling dunia mau kemana? Gue pengen keliling Asia karena Asia itu diversity banget, kayak perbedaannya tuh mencolok banget. Andai kan kalau antara Amerika dengan Eropa dengan Australia, kayaknya mereka sama-sama bule ya. Tapi kalau Asia itu beda aja. Kayak Indonesia dengan Jepang, sama-sama negara Asia, tapi beda banget. Jepang dengan India, sama-sama Asia loh, sama-sama Asia, tapi beda. India dengan Cina, beda banget. Jepang dengan Korea, walaupun mereka sebelah-sebelahan, tapi beda banget. Makanannya beda, budayanya beda, bahasanya beda, semuanya beda. Maka dari itu kayak Asia tuh bener-bener. Maka dari itu ya, kalau andainya kalau gue ada uang lebih, gue pengennya tuh keliling Asia. Dari, aduh siapa nih namanya, buset dah. Panggil saja Rino. Oke, Rino. Dari Rino, Bang, saya mau tanya, abis lulus sekolah mendingan langsung kerja apa kuliah duluan? Kalau lo punya rezeki, lo kuliah. Tapi lo juga mesti kerja sampingan. Tapi andai kan kalau lo nggak punya rezeki, ya wis, lo cari rezeki dulu dengan kerja, baru kuliah. Karena pendidikan itu penting. Zaman sekarang lulusan SMA, ya maaf aja, agak susah. Lebih baik lulusan S1, kesempatan lebih banyak. S2, kesempatan lebih banyak. Nanti selanjutnya makin tinggi pendidikannya, makin banyak kesempatan lo. Dari Alfikri, Bang, lebih percaya bumi datar atau bulat? Apa alasannya? Ini penting banget anjir. Kayak kenapa dipertanyakan lagi? Bingung gue. Waktu gue SMA tuh nggak ada loh kayak pertanyaan bumi datar atau bulat. Ya bulat aja udah, nggak ada yang mempertanyakan lagi. Why bumi datar dipertanyain, didebatkan? Agak-agak konyol sih menurut gue kalau bumi datar itu debatkan gitu. Emangnya lo bakal tajir gitu kalau lo menang debat bumi datar? Emangnya lo bakal masuk surga gitu kalau lo menang debat bumi datar? Dari Inji, ya dari Inji Wijaya, Bang, kapan collab bareng Joshua Suherman dan Yuda Keling? Aduh, ini kita selesaikan lewat line aja nih pokoknya. Dari Muhammad Anugrah Pradana, Bang, mau nanya, untuk konten kreator edukasi kenapa susah ya untuk mencari viewers dan subs, padahal untuk mencari satu materi susahnya minta ampun. Untuk solusinya Bang Ewing gimana? Terima kasih. Ya, itulah susahnya konten edukasi. Mungkin satu kontennya emang tidak khusus masyarakat kebanyakan. Bentuknya misalnya kayak terlalu formal, bahkan terlalu ngelawak. Jadinya tuh malah nggak bisa diseriusin dan nggak bisa juga dibuat menyenangkan. Cuman biasanya walaupun penonton lo sedikit, walaupun subscribers lo dikit, ada satu atau dua orang yang orang penting di dalam subscribers lo itu. Yang gue pelajarin ya ketika gue Cirebon, gue ketemu dengan salah satu seorang konsultan dan followersnya lebih banyak gue, men. 100.000, 160.000 subscribers, men. Follower gue lebih banyak daripada dia. Followernya dia ada beberapa orang yang sangat penting kayak DPR, MPR ngefollow dia. Jadi belum tentu kuantitas itu bagus. Bisa jadi di antara kuantitas yang kecil terdapat orang yang memiliki kualitas yang sangat besar. Jadi buat lo nih yang ngebuat konten edukasi, semangat aja terus, buat terus. Semoga nanti ada satu orang yang kualitasnya yang bakal ngendorse lo, yang mempunyai banyak koneksi, sehingga walaupun subscriber lo sedikit tapi lo dipercaya oleh orang yang sangat penting. Dari Okta Nipriman Yadi, Bang, menurut lo bagusan MSI, ROG, Dell Inspiron atau Lenovo Y?
Oke, bingung milih laptop gaming, sertakan alasan bang. Oke, gue laptop gaming gue pengen sih, cuman why? Kenapa? Karena most of the time gue bakalan menghabiskan waktu di depan PC. Cuman ketika gue lagi men-search laptop gaming, waktu di, gue nggak tahu ya, ini waktu Januari 2016 ya, Juni, pertengahan tahun 2016 ya, gue nge-search laptop gaming yang paling bagus, best budget ya, adalah Dell 7559. Ya, Dell 7559. Itu yang Linus Tech Tip itu ngomongin itu. Banyak lah YouTubers teknologi yang ngomongin itu, dan kayak ini reviewnya bagus, recommended product dan lain-lain, yaitu Dell 7559. Kenapa? Karena antara harga dengan spesifikasinya itu sweet spot ya, istilahnya tuh kayak manis banget. Ya, harganya pas, speknya juga pas. Jadi ya Dell 7559. Dari Muhammad Daendra Gunawan, gimana perasaanmu saat channel Ewing HD masuk dalam salah satu video di channel Ki Pranalewu? Oke. Ya gue sempat ngeliat screenshotnya di situ di komentarnya, dan perasaan gue nggak tahu sebenarnya mesti merasakan apa. Merasa terhormat mungkin, ya bagus lah gitu dikenal sama Ki Pranalewu. Dan by the way, gue juga dihubungin nih sama Mas Budi dari Famous. Wing, lo mesti meeting dengan Ki Pranalewu, ngajakin collab, mungkin ada project apa-apa gitu-gitu. Nanti kita lihat aja deh kolaborasi gue dengan Ki Pranalewu atau gimana kedepannya, nggak tahu deh. Pokoknya gue nggak bisa janji, pokoknya stay tune aja di channelnya Ki Pranalewu atau channelnya Ewing HD. Oke? Dari Ferry Ferdiansyah, minta tips dong bang, bentar lagi gue UN terus berlanjut kuliah. BTW thank you bang, abang yang bikin gue ngebuat konten-konten bermutu. Thanks a lot, hehehe, tae. Oke, gimana tips UN ya? Gampang. UN itu adalah ulangan konsepnya. Ulangan artinya adalah mengulang hal yang sudah dipelajarin. Jadi tipsnya untuk menghadapi UN adalah rajin banget ngejain tryout, rajin banget ngejain soal-soal ulangan tahun-tahun sebelumnya, rajin banget juga buka buku lagi. Karena ulangan itu, mengulang apa yang sudah dipelajarin. Jadi apa yang ada di UN itu sebenarnya sudah dipelajarin semuanya. Jadi mungkin 90%, 95% soal yang keluar di UN itu juga pernah keluar di UN sebelumnya atau di buku-buku yang lo pelajarin. Andaikan kalau lo 50% atau 25% soal UN-nya itu berbeda dengan apa yang lo pelajarin di sekolah, bisa jadi ada yang salah nih. Miskomunikasi antara sekolah, kurikulumnya, gurunya, atau lo nya sendiri bolos. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya lo UN tenang aja, selama lo bisa mengulang apa yang udah dipelajarin, pasti lo bakal lulus. Beda dengan ujian. Ujian itu pasti susah. Contohnya, ujian masuk universitas negeri itu pasti susah. Jadi di situ gue nggak bisa kasih tip, karena itu bakalan susah banget. Susah banget, beneran serius. Dari Sri Aji Bagaskara, kapan punya acara TV sendiri bang? Kevin Hendrawan kan udah ada tuh acaranya di Net TV. Nah kalau nggak ada ya gue doain biar ada job di TV swasta, amin ya. Zaman sekarang kan nggak ada tuh acara TV kayak Dunia Lain, Jejak Paranormal dan lain-lain. Ya semoga lah ada acara TV tentang uji nyalinya bang, dan hostnya itu Bang Ewing sendiri. Oke, amin. Ya jangan samain gue sama Kevin ya. Kevin track recordnya udah bagus banget. Dia MC, presenter, ganteng juga. Udah jauh lah Ewing HD dengan Kevin Hendrawan. Dia udah punya dunia sendiri gitu. Jauh banget. Kevin emang mantep. Dan untuk Ewing HD sendiri ya doain aja semoga Ewing HD bisa sebagus Kevin Hendrawan, oke? Dari Sansan, prefer film horor atau film thriller dan apa alasannya? Gue lebih suka film thriller. Ya, gue waktu itu nonton film thriller bareng Inju, nonton apa yang aduh gue lupa tuh, yang ada 3 remaja masuk ke dalam rumah mau ngerampok, ternyata yang punya rumah adalah orang buta. Itu gue lupa filmnya judulnya apa. Itu nonton itu sampai kayak gregetan banget. Makanya itu gue suka banget sama film thriller, apalagi kalau nontonnya bareng Inji. Oke. Dari Wiona Arifani, kak bang kenapa milih kuliah psikologi? Gampang nggak? Gue milih kuliah psikologi karena gue pengen tahu alasan kenapa seseorang itu berpikir, gimana pola pikirnya manusia, gimana manusia bisa memilih A atau B atau C, bagaimana juga dengan kondisi kejiwaannya, apa yang memfaktori pilihan tersebut dan hubungannya apa dan lain-lain. Itu makanya gue pilih kuliah psikologi. Susah atau enggak? Menurut gue menyenangkan. Menurut gue juga menantang. Kuliah di psikologi lo mesti berpikir seperti dokter, tapi juga harus fleksibel mengenai berbagai macam fenomena. Kalau dokter mungkin A atau B sama dengan C. Kalau di psikologi A tambah B sama dengan berbagai macam variabel lain, tapi tetap ada satu jawaban yang konkret. Bingung? Ya wajar. Kuliah psikologi itu emang membingungkan, apalagi kalau lo ngomong sama orang psikologi, wih, lo bakal diputer-puter men ngomongnya. Yakin dah gue.
Dari Erik Ibrahim. Oke bang, gue mau tanya sama Bang Ewing, buka usaha dulu baru cari kerja, atau bekerja sebagai karyawan dan buka usaha sendiri, mana yang lebih efektif bang? Oke, so kalau lo pengen buka usaha dan lo percaya dengan usaha lo sebaiknya full time di usaha lo. Oke, andai kan kalau lo pengen buka usaha tapi lo nggak punya modal, oke, lo kerja dan fokus di kerjaan lo itu dulu sampai akhirnya lo punya modal, baru deh buka usaha. Jangan sampai lo punya usaha juga tapi lo kerja full time juga. Capek, satu, kedua ada semacam kerugian yang tidak kelihatan. Jadi ya sebisa mungkin lo kerja full time atau usaha full time. Dua-duanya sama-sama menguntungkan kalau difokuskan. Dari Etsa Maisenas, bang, menurut lo Royal Rumble 2017 kemarin seru nggak? Royal Rumble, gue nontonnya pas match Royal Rumble-nya doang ya. Pas match Royal Rumble-nya itu seru, bagus. Cuman gue kecewa banget ketika Roman Reigns mengeliminasi Undertaker. Kayak what the fuck, dude? Kenapa kayak gitu? Kayak aneh banget. Pas Brock Lesnar masuk, wah dia mengeliminasi semuanya. F5, suplex, dikeluarin semuanya banyak. Terus Goldberg masuk. Goldberg langsung sekali Spears, dibuang Brock Lesnar, menang. The Undertaker masuk, Undertaker versus Goldberg, bla 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 bla, Undertaker menang. Terus Undertaker lagi nengok ke belakang sama Roman Reigns, digebuk doang, cetup, jatuh, dreng. Lah, what the fuck? Aneh aja gitu, kayak aneh beneran. Gue gak setuju banget gitu kayak Undertaker dieliminasi sama Roman Reigns. Undertaker tuh dieliminasinya sama mungkin ya Randy Orton kerjasama dengan Bray Wyatt atau siapa kek, pokoknya nggak segampang itulah Undertaker dieliminasi. Itu gue kecewa banget di situ tuh Roman Reigns. Aduh. Dari Arbi Banyu, Bang Ewing bagi tips and trick dong agar saya nggak bosan dan jenuh dengan rutinitas pekerjaan saya sebagai koki. Terkadang rasa itu datang dan terus menghantui agar malas bekerja. Butuh motivasi. Oke, motivasi itu emang harus di-charge lagi seminggu sekali setidaknya, atau bahkan setiap hari, atau bahkan setiap jam, nggak tau lah, pokoknya sesuai dosis lo. Tips and trick supaya mencintai pekerjaan ya. Ya balik lagi ke alasan lo untuk bekerja. Kenapa? Andaikan kalau lo bekerja untuk belajar, ya wes pelajarin apa yang lo kerjakan. Tapi andaikan kalau lo bekerja untuk uang, ya hitung berapa banyak uang yang lo dapatkan ketika bekerja. Andaikan kalau lo bekerja untuk mencari jodoh, ya wes cari jodohnya ketika bekerja. Jadi balikin lagi kalau alasan lo bekerja itu apa. Dari situ lo bisa introspeksi, ketahuan deh kenapa gue bisa bosen. Karena bisa jadi alasan dengan pekerjaan lo nggak sesuai. Dari Faskal Baskara, bang, kalau disuruh milih wanita yang akan jadi pendamping hidup, mending pilihan orang tua atau pilihan sendiri? Pilihan sendiri, karena satu hal yang gue pelajarin di Cirebon adalah gue pengen hidup gue bergantung pada pilihan gue, bukan pilihan orang lain. Ya, satu hal yang gue pelajarin ketika gue ada di Cirebon adalah gue nggak mau orang lain yang menentukan hidup gue. Gue pengen gue yang menentukan hidup gue. Biar itu baik atau buruk, gue yang kena. Itu lebih enak daripada orang lain yang menentukan. Karena orang lain belum tentu merasakan apa yang kita rasakan. Andaikan kalau orang lain bilang A dan hasilnya kita jelek dan kita dijelek-jelekin, kita merasa jelek, ya nggak enak lah pokoknya. Tapi andaikan kalau kita hidup melalui pilihan kita, andaikan pilihan kita jelek, ya kita akan belajar. Oh ya, ini kedepannya jangan begini lagi. Kita akan merasa, oh ya wes, ini pilihan gua men, gitu. Dan andaikan kalau pilihan kita ternyata bagus, kita bakal merasa puas banget. Kita bakal mencatat dan mengulangi lagi pilihan-pilihan yang bagus. Jadi gue mendingan pilihan gue sendiri. Sejelek apapun pilihan itu, lebih baik pilihan sendiri. Dari Priyatno, respect. Bang Ewing kalau dikasih dua pilihan, mau jadi orang pintar apa orang baik? Jawab jujur. Gue bakalan pilih jadi orang pintar. Karena orang pintar itu tahu kapan dia harus berbuat baik dan kapan dia menunda kebaikannya. Siapa yang harus dibaikin, siapa yang harus ditunda kebaikannya. Sedangkan orang baik belum tentu dia pintar dalam mengatur kebaikan yang dia berikan. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab. Ada 31 pertanyaan yang kurang lebih 30-an pertanyaan. Banyak banget pokoknya. Jadi video durasinya agak kelamaan. Tapi makasih banget udah nanya. Makasih banget juga udah join ke grup Ewing Squad. Dan buat lo yang ingin bertanya, langsung aja join grup Ewing Squad. Linknya ada di deskripsi. Nanti di situ ada post dimana gue bakal ngepost pertanyaan yang bakalan gue jawab di bulan Maret. Oke, jadi langsung aja join grup Ewing Squad dan tulis pertanyaan lu di sana. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol bawah kalau nggak video membosankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ewing HD dan follow berbagai macam sosial media gue lainnya. Linknya semuanya ada di deskripsi. Oke, jangan malas ya untuk ngecek deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi. Ditanyakan Ewing episode Maret yang ke berapa? Gue nggak tahu, ke 8, 9, 10, 9, 10. Gue nggak tahu lah. Pokoknya di bulan Maret ya. Oke, sampai jumpa lagi ya di bulan Maret. Bye bye.